Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul muhtaramin ingkang kula hormati, para alim, para ulama, para masjid, para hadirin dan hadirat, para sesepuh, para bini sepuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Injih menika kula panjenengan saged melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita sholat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang telah diperintahkan olehnya dan kita laksanakan, termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, senantiasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Injil menika di Ramadan tanggal 9 Ramadan kita memasuki hari ke-9 nih. Niki berarti riyadine kurang pinter. Nggih. Mboten sanget to riyadine, tapi riyadine diitung niku duduk ngenteni liya-liya, tapi kita berpacu berarti Ramadan itu kan semakin habis, artinya lama-lama ya akan lewat. Maka pertanyaannya 9 hari niki awake dhewe niki ndrese darusane niku wis oleh pirang juz. Niku yang jadi evaluasi. Selama 9 malam sampai tadi malam tarawih bolong napa mboten. Lah niku yang dikoreksi niku. Jadi bukan nunggu lebaran tuh kok suwe ini sik gak riyo-riyo mboten, tapi dalam rangka niku. Itulah yang dalam sabda Nabi niku disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka kita sedikit mengupas terkait dengan itu. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tema pada kajian pagi hari ini niki kita akan membahas insyaallah tentang qiyamul Ramadan. Nah, sebelum masuk ke qiyamul Ramadan, karena niki ada kaitannya, niki ada sedikit cerita bagaimana dulu awal pensyariatan puasa Ramadan. Terus ngeten para rawuh, Siyam Ramadan niku pertama kali disyariatkan, diundangkan oleh Allah niku tahun kedua Hijriah. Terus Hadratur Rasul niku berhijrah ke Madinah, masuk di kota Yathrib, yang kemudian Yathrib niku diganti namanya menjadi Al-Madinatul Munawwarah atau Madinatul Nabi atau Madinatul Rasul. Niku tahun 1 Hijriah. Cuman zaman niku belum disebut tahun 1 Hijriah. Nah, niku bulan Rabiul Awal. Jadi tekad hijrah itu ada di bulan Muharram. Ya. Setelah sebelumnya ada Baiat Aqabah yang kedua niku, kemudian dilaksanakanlah hijrah perjalanan. Dan beliau masuk kota Yathrib itu pada 12 Rabiul Awal. Jadi pada Rabiul Awal. Ya, kalau dihitung bulan-bulan penanggalan Hijriah, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal. Lah, kemudian setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhirah, Rajab, Ruwah, Poso. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Lah, ketika tahun pertama itu Ramadan itu belum.
ayat perintah puasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam niku dereng diturunaken. Baru diperintahkan tahun kedua Hijriah. Dulu di awal-awal turunnya, setelah turun itu kan Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat. Nah, ada satu kisah. Jadi dulu itu kewajiban puasa itu sebelum turun kan Al-Baqarah, rangkaian ayat puasa itu kan kata mulai 183 sampai kemudian 187 188 itu kaitan. Nah, waktu itu belum turun ayat yang ke 187. Sehingga ngeten dulu, ini tahun pertama disyariatkannya puasa. Puasa itu dimulainya ketika seseorang itu tidur di malam hari. Ada salah satu cerita yang ini menjadi sababun nuzul turunnya Al-Baqarah 187. Ada seorang sahabat namanya sahabat Qais. Sahabat Qais ini dia kerjanya di kebun kurma. Suatu hari di bulan Ramadan, beliau ini pulang kerja, nyampe rumah. Di rumah itu ternyata istrinya belum menyiapkan buka puasa. Karena zaman dulu kan pados buka niku mboten koyo sakniki. Kalau sekarang di rumah ndak masak, tinggal jalan kemana, ada yang sadian. Takjil, sadian buka niku kata matengan pun kata. Zaman sing kan mboten wonten. Jadi jangan dibayangkan di Madinah itu ramai orang jualan takjil, itu dereng wonten. Nah, setelah itu dia tanya ke istrinya, "Anak buka apa, Dik?" Mau begitu kalau bahasa sekarangnya. Waduh, dereng wonten ya, Mas. Wes ngeten mawon, saya tak nyari belanjaan sebentar. Enggak tahu belanjanya pasarnya di sebelah mana dan itu bukanya jam berapa. Kita enggak usah bahas terlalu detail, nanti waktunya habis masalah pasar. Nggih. Mantun ngoten. Setelah dari pasar, karena Qais ini sudah kerja seharian, kesel. Nunggu istrinya, akhirnya Qais ini tertidur. Keturun, nek bahasa Jawa nih. Ini kadang-kadang keliru gitu, semua keturun jadi ketiduran. Padahal tertidur maksudnya, tidur secara tidak sengaja. Begitu bangun, ya istrinya ini sudah selesai masak, tangis lanang ini, tidak bisa makan. Kenapa? Karena sudah harus dimulai puasa di malam itu ketika dia bangun. Terus nek tiyang mari buka ya maghrib, minum air putih. Kok keturun tangi jam 8, maka puasa itu dimulai dari jam 8 itu sampai besok maghribnya. Niki tahun pertama disyariatkannya puasa. Akhirnya malam itu Qais tidak buka puasa, ya mungkin hanya minum air putih, kemudian sampai puasa besoknya. Lah besoknya kerja lagi. Begitu kerja di kebun akhirnya semaput, pingsan. Untungnya pingsan berarti mek ping pisan. Mboten bolak-balik, karena semaput lek bolak-balik nggih bahaya. Akhirnya semaput, pingsan. Nah, akhirnya di sini mengadu kepada Hadratur Rasul, ya Rasulullah niki terus pundi ngeten dan seterusnya. Inilah kemudian turun ayat 187 surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di situ ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ya wis makano minumo sampai jelas bagi kalian, yaitu mulai terbit fajar itu. Maka disinilah mulai puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah, nopo hikmahnya kok di awal-awal persyariatan itu puasa malam itu puasa itu Ramadan itu malam itu langsung mulai kalau tertidur. Ternyata pesan implisitnya, pesan tersiratnya niku para rawuh niku cek bengi niku uang mboten nyantai. Tapi uang berlomba-lomba untuk melek, untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Ngoten lho. Makanya Rasulullah kan dawuh ada redaksi yang mirip matanya, tapi hanya bedanya di soma dengan koma. Jadi yang pertama Rasulullah bersabda begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, imanan itu
motif berangkatnya, landasannya. Jadi kita melaksanakan puasa, landasannya itu berangkat niki perintah. Allah pun perintah kutiba alaikumusiyam, wis budal poso. Jadi betul-betul niatnya ditata. Ini motivasi dan alasan yang paling mendasar itu iman. Lek wahtisaban niku tujuannya. Ihtisab niku niti-niti awake dhewe sekaligus ini ibtigha amardhatillah. Niki matos ridhone Gusti Allah. Ini berarti tujuan. Kan tiyang nu nglakoni napa-napa mesti ana berangkat, ana tujuan. Ibadah berangkatnya landasane poso niku iman. Tujuannya ihtisab niki dalam proses ini selalu dua hal ini mengawal. Lo orang yang seperti ini kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niku dosanya itu yang sudah lewat itu diampuni. Tapi syaratnya dua tadi. Nek poso sekedar poso, aku posoe kepeksa tak jani. Tak jani wis gak pengin poso, aku cuma gak enak. Poso anak-anakku tak kawan poso gak poso. Halek di Roma poso, moro metu golek warung sing rodok ngedusi mayit niku. Karena ten pasar biasanya warung ngedusi mayit, ketok sikile tok niku. Ditutup selambu, maro ketemu koncone lho, kamu gak poso, enggak aku icipan tok, aku icip tok emang saking emang terpaksa emang. Wah. Jadi ngawur niku. Iku berarti belum imanan. Wahtisaban apa malih, wis jelas mboten wahtisaban. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Di hadis yang lain Rasulullah dawuh ngeten, man qama ramadhana, lho qama. Qama niku napa? Qama itu qiyamul Ramadan, menghidupkan malam hari bulan Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Sama redaksinya, hanya bedanya soma dengan qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kalau jenengan gabung wah top nih. Awan posone jos, dikuati dengan zikir, dikuati dengan tilawatul Quran, dikuati dengan yang lain-lain, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ngomong yang tidak baik. Itulah jos. Nanti malamnya dikuati dengan qiyamul Ramadan. Di antaranya yang spesialis, yang khusus di bulan Ramadan, yang tidak ada di bulan-bulan lain, itulah yang kita kenal dengan sholat at-tarawih. Jadi tarawih itu bagian dari qiyamul lail, tapi yang spesifik khusus di bulan Ramadan. Karena kalau selain tarawih, tahajud, monggo di luar Ramadan tidak ada masalah. Witir apalagi, kan begitu. Witir juga tahajud dan lain-lain. Nah, lalu terkait dengan tarawih. Tadi pesannya kan gitu. Puasa disyariatkan pertama tadi begitu karena biar malamnya itu melek. Cek gak langsung tilem. Karena kalau orang dulu itu hiburannya ya wis nek gak ngaji ya mesti turu paling di rumah, paling keluargae. Karena ndak ada yang lain. Ya wong saiki mungkin cek kuat melek, masuk gak ngaji, nyekel HP di scroll. Waktu itu kadang-kadang kuat melek akhirnya. Tapi eman ngoten lho. Eman karena Ramadan itu setahun sekali, hanya 30 hari maksimal, kadang 29. Itu pun kita tidak ada jaminan tahun depan bisa ketemu Ramadan lagi. Makanya ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Nah, dulu zaman Nabi, nah ini kalau wacakan wonten hadis. Rawinya ini yang meriwayatkan rawiyah itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan itu beliau itu pada satu malam itu beliau keluar di jawfil lail, tengah malam. Jawf itu tengah-tengah. Jadi jawf itu maknanya aslinya lubang, tapi maksudnya lubang itu biasanya kan di tengah. Makanya orang Jawa ini pinter nih, lek suweke di pinggir, titik jenenge cuil, tugel. Tapi lek di tengah bolong, jauh, kan begitu. Makanya lanjutannya. Fasalla fil masjid. Rasulullah itu rumah beliau, kamar beliau, tempat tidur beliau itu keluar dari situ, itu sudah masjid. Jangan dibayangkan masjidnya seperti Masjid Nabawi hari ini. Yaitu masih tanah zaman itu. Makanya di antara kamarnya Rasulullah sampai di mimbarnya beliau, tempat beliau menyampaikan risalah, tempat beliau berkhutbah naik ke atas mimbar itu, beliau mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Dari tempat yang antara
rumahku, tempat tidurku ini yang sekarang tempat makamnya Hadratul Rasul itu dengan raudhah itu adalah dengan mimbar itu adalah taman di antara taman-taman surga. Oke, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah ini keluar dari dalamnya sholat di masjid. Wa shalla rijalun bi sholatihi. Wah, karena Rasulullah sholat, ini bulan Ramadan, sahabat-sahabat itu sholat jadi makmum dengan beliau. Jadi sholat bi sholatihi itu maksudnya derek Rasulullah, jamaah, sholat qiyam Ramadan. Pun. Setelah itu, fa asbahan nas fatahaddatsu. Pas subuh, orang-orang akhirnya berbincang-bincang. Mambengi sindik masjid untung banget loh. Lan apa? Salat kamu ambil Rasulullah. Sing mau dalu mboten teng masjid getun. Waduh, getun aku rek engko bengi tanah masjid aku. Karena salat dengan Rasulullah itu luar biasa. Dan sahabat-sahabat ketika itu sebenarnya banyak yang bersemangat. Itu kalau di beberapa riwayat itu disebutkan sahabat-sahabat niku nek dalu Ramadan niku di masjid niku itu koyok suara dengungan tawon. Napa? Mboten rame dengungan tawon duduk rame ngobrol mboten. Wonten sing zikir, wonten sing salat jamaah dhewe-dhewe, ana sing salat dhewe, ana sing deres Quran ngaji. Semarak. Jadi iktikaf sekaligus ibadah-ibadah menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Lah akhirnya setelah itu karena orang-orang rame ngobrol itu viral dalam arti gedok tular. Ya. Viralnya beneran kalau zaman dulu tuh, viral yang kebaikan yang kemudian karena zaman dulu kan tidak ada medsos. Kalau sekarang kan di video dikirim di medsos semua orang tahu tapi viral rame marang wis mari. Kalau ini kebaikan Rasulullah ngimami. Wah, akhirnya ini dari mulut ke mulut. Akhirnya hari berikutnya fakathura ahlul masjid minal laili tsalitsah. Ya. Oh, yang kedua dulu. Fajtama'a aktsaru minhum. Maka di hari kedua ijtama'a aktsar minhum. Berkumpullah yang lebih banyak dibanding yang kemarinnya. Fasallau ma'ahu. Maka kemudian mereka ini sholat bersama Hadratur Rasul. Rasulullah juga keluar untuk melaksanakan qiyam Ramadan, sholat. Fa'asbahan nas fatahaddatsu. Sama yang terjadi. Cerita maneh, sing mari sholat muni, alhamdulillah, mampunya aku sholat ambil Rasulullah. Hari kedua, ketun aku hari pertama gak melok. Meni melok maneh aku budal maneh. Sing gak melok hari kedua, hari pertama, wah, engko bengi aku nak melok aku. Ngoten, semangat nih sahabat-sahabat ini. Sama di hari ketiga, fakharaja Rasulullah, kemudian fakathura ahlul masjid minal laili tsalitsati. Hari ketiga itu penuh. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallau bi sholatihi. Wes. Berarti 3 hari ini beliau keluar imam. Lanjutannya nih. Falamma kanatil lailatur rabi'atu. Malam keempat ajazal masjidu an ahlihi. Masjid niku penuh sesak. Ajaz itu lemah, ya. An ahlihi dari penduduk masjid. Artinya yang di masjid itu masjid sudah tidak menampung. Ya monggo temeriki ini wis meluber ke ono-ono. Kuatah sing teko. Nggih. Ternyata apa? Hatta kharaja li sholati subhi. Ternyata Rasulullah mboten medal. Padahal sahabat yang sebelumnya belum ikut, itu kepengin ikut jamaah dengan Rasulullah di qiyam Ramadan itu. Ternyata Rasulullah tidak keluar. Waduh, tinten-ten. Sampai dalam riwayat yang lain itu sahabat-sahabat itu ada yang dikira Hadratul Rasul mungkin tertidur atau apa sambil memberi isyarat as-shalah gitu. Shalah gitu. Tapi Rasulullah tidak keluar. Sampai kapan? Hatta kharaja li sholati subhi. Baru keluar ngimami sholat subuh. Ya, padahal itu mepet itu tempatnya itu dengan dalam beliau dengan orang-orang yang ngumpul di situ. Tidak mungkin kalau Hadratul Rasul tidak pirsa. Nah, kemudian falamma qada al-fajra aqbala 'alan nas fatashahada tsumma qala. Setelah sholat subuh niku beliau menghadap kepada para jamaah. Ya, menyampaikan dawuh. Kemudian mengatakan begini, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Lam yakhfa alayya itu maksudnya tidak tersembunyi bagiku keadaan kalian. Artinya Rasulullah tahu
Ngene loh, saya itu tahu kalau kalian tadi malam itu sudah ngumpul semua di sini. Saya tahu. Ya, kalian juga sholat, saya juga tahu. Apa kata Rasulullah lanjutannya? Walakinni khasyitu an tuftaradu alaikum. Tapi saya itu khawatir. Nek saya ini ngimami terus setiap malam qiyamul Ramadan, saya khawatir ini nanti akan menjadi dianggap wajib bagi kalian. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah yang luar biasa. Karena Rasulullah tahu keadaan umatnya. Ada umat Rasulullah itu yang kalau malam itu, kalau siang maishahnya libur, umpama orang jual nasi goreng, jual bakso, jual apa, bukae bengi. Maka lek wayah traweh, cek dodolan dhisik engko bengi traweh yo ndek omah. Enggak apa-apa ngoten niku. Cuman sing apik yo traweh. Tapi kalau kadang-kadang kan ada hal-hal yang membuat seseorang itu tidak bisa melakukan, bukan karena malas, tapi karena ada tuntutan yang lain. Nah, maka Rasul dawuhnya begitu. Nah, fata'jizu anha. Kalau ini seakan-akan ini menjadi wajib, maka kalian nanti saya khawatir ada orang-orang lemah yang tidak bisa mampu melaksanakannya. Kan begitu. Fatuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala kadzalik. Sampai kemudian Rasulullah sampai wafat itu wal amru kadzalik, ya begitulah keadaannya. Artinya keadaannya itu maksudnya begini. Dulu zaman Rasulullah itu memang belum ada tarawih yang seperti yang kita lakukan seperti hari ini. Cuman ini menjadi satu dasar, satu landasan, kan begitu, yang menjadi patokan kemudian diikuti para sahabat, termasuk ijtihadnya Umar ibnul Khattab, kan begitu. Nah sekarang kita lihat, ini berjalan masa Rasulullah, sahabat-sahabat itu ya akhirnya ada yang sholat jamaah sendiri dengan beberapa kelompok, 5 orang, 10 orang, ada yang mengkhatamkan Al-Quran. Ono kelompok lain sing gak pengin dawa-dawa kul huwaile suwen gitu ya. Jadi tapi tidak tahu kalau para sahabat ketika itu ada enggak yang pakai Al-Ikhlas itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sahabat-sahabat itu semangat sekali dalam menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini kan banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal. Memerangi orang-orang murtad. Ada orang-orang, jadi setelah Rasulullah wafat itu banyak yang kemudian wa may yanqalib ala aqibai. Jadi kembali lagi ke habitatnya. Dulu mek pura-pura to, golek selamete awake, pura-pura mlebu Islam, padahal ketika Rasulullah wafat dia kembali lagi enggak mau. Ya. Lalu Abu Bakar juga tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat. Nah, sampai masa Umar di awal-awal itu masih seperti ini. Sampai suatu ketika Umar ibnul Khattab itu di Madinah, karena beliau ini di Masjid Nabawi di Madinah situ, itu melihat orang-orang ini kok mulai kendor semangatnya. Ono sing sholat, sing sregep ya sregep, sing malas ya malas. Ono sebagian. Ini kan sudah generasi era tabi'in. Sudah banyak orang-orang yang tidak menangi Rasulullah, hanya menangi sahabat. Wah, akhirnya ini kan pencar-pencar. Apa yang dikatakan oleh Umar? Iki nek diterus-terus nong ini. Kalau bahasa sekarang begitu ya. Iki bahaya ini. Iki iso-iso uang-uang ini tambah suwe tambah males. Iya biyen zamannya Rasulullah itu yang bersama Rasulullah itu para sahabat-sahabatnya ini masih banyak orang-orang yang betul-betul generasi-generasi terbaik. Nah ini kalau kemudian diteruskan berikutnya, ini bahaya. Maka Umar membuat satu terobosan, tapi terobosan yang punya landasan, bukan terobosan ngawur, kan begitu? Ya tadi ilatnya, kenapa Rasulullah tidak ngimami setiap hari? Karena khawatir tadi itu, oh Rasulullah itu sholat bendino sampai 30 hari, nanti berat masyarakat ini, umatnya ini. Karena Rasulullah itu kalau Rasulullah yang tampil sendiri itu dampaknya beda kita. Contoh, azan, lafaz azan itu kan salah satu sahabat itu mendapatkan inspirasi dalam mimpi. Umar juga mimpi yang sama, terus sampaikan ke Rasulullah. Ya itu lafaz azan. Akhirnya tampillah azan, diantaranya Bilal bin Rabah, diantaranya Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu muadzinnya Rasulullah.
Seandainya loh, yang adzan langsung Rasulullah sendiri, itu bobot kewajibannya itu beda. Karena Allah dawuh dalam Al-Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan Rasulullah bisa kita memanggil ngatur Rasulullah, itu jangan disamakan dengan memanggil teman kita. Atau beliau yang manggil, kita semaurnya itu sendikot dawuhnya itu beda dengan orang biasa. Ya, makanya yang azan itu bukan Rasulullah sendiri. Makanya kalau tarawih tadi Rasulullah sendiri full, ini nanti berat berikutnya, gitu loh. Karena beban kewajibannya atau beban perintahnya bobotnya menjadi naik. Perang ini kalau Rasulullah ikut di medan perang itu maka fardu ain, sahabat-sahabat. Tapi kalau Rasulullah tidak ikut, ngirim pasukan, beliau ini levelnya turun, jadi kifayah. Jadi itu bedanya. Nah, kembali ke tadi. Akhirnya Umar ibnul Khattab di masa beliau jadi khalifah. Umar itu jadi khalifah itu tahun ke 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Terobosannya banyak Umar itu. Ya. Lalu kemudian Umar ngobrol dengan beberapa sahabat. Iki yo opo iki? Wong-wong iki tarawih, wong-wong iki salat qiyamul Ramadannya. Jadi istilah tarawih itu zaman Rasulullah belum ada. Ini ya opo ini? Kok gini ini? Ini lama-lama enggak buyar nih. Akhirnya Umar punya gagasan. Saya punya gagasan gimana kalau tarawih ini disatukan dengan satu imam, kita cari imam yang suaranya paling top, ngajinya paling enak. Ya. Maka dalam riwayat itu disebutkan ditunjuklah kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab untuk ngimami jamaah putra, dan ada sahabat lagi satunya Tamim Ad-Dari itu untuk ngimami orang-orang perempuan. Jadi yang perempuan diimami Tamim Ad-Dari. Akhirnya dilakukanlah qiyam Ramadan. Nah, di awal itu Umar itu Ubay bin Ka'ab yang ngimami itu sholat tarawihnya itu pertama itu 8, lalu ditambah 3 menjadi 11. Tapi yang dibaca itu surat-surat sampai ratusan ayat, sehingga baru selesai itu sahur. Lo asli nih, panjang sekali sampai sahur, pokoknya menjelang subuh nih, wis mepet sahurnya mepet karena qiyam Ramadannya luar biasa. Akhirnya setelah itu diubah, wis gini aja, bacaannya dikurangi, tapi yang ditambah rakaatnya. Jadilah kemudian zaman Umar, kemudian tarawih secara terlembagakan bareng-bareng menjadi 20 rakaat. Tarawihnya. Terus Umar ngendikan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi. Kata Umar begini, saapi-api bid'ah iki. Jangan mikir gini loh, berarti tarawih itu bid'ah. Nah, sekarang begini, bid'ah itu ada 2 pengertiannya. Yang pertama, bid'ah itu secara syar'an, secara istilahan itu dilawankan dengan sunnah. Nek sunnah itu mesti sejalan dengan perintah Allah, tidak bertentangan dengan aturan Allah. Nek bid'ah itu bertentangan. Ini kalau secara istilah. Tapi ada pengertian bid'ah secara lughah. Dengan waos dan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah niku Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sudah menjelaskan itu, mengutip apa yang didawuhkan oleh Syekh Zarruq dalam kitab Uddatil Murid. Beliau juga mengutip dawuhnya Imam Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam Sultanul Ulama. Imam Izzuddin membagi bid'ah itu atas kategori seperti hukum dalam syariat, wajib. Berarti ini ada bid'ah secara lughah. Kalau secara bahasa, bid'ah itu pokoknya sesuatu yang Rasulullah tidak pernah melakukan, tidak pernah memberi contoh yang seperti itu persis. Tapi ini punya landasan. Dan ketika Umar berijtihad seperti itu, sahabat-sahabat senior yang lain masih ada. Utsman masih ada, Ali bin Abi Thalib masih ada, Sayyidah Aisyah masih ada. Sahabat-sahabat senior masih kata, dan tidak ada yang menentang apa yang didawuhkan oleh Umar. Makanya Rasulullah kan dawuhnya begini, sunnah itu harus dipahami, jangan terlalu sempit.
Makanya Rasulullah dawuhnya begini, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian memegang sunnahku. Lanjutannya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Dan juga sunnah yang dibuat khalifah ar-rasyidin, al-khulafa ar-rasyidin setelahku. Jadi kadang-kadang itu ada kelompok-kelompok yang memahami sunnah itu pokoknya fi'linya Rasulullah. Padahal kan sunnah itu tidak hanya fi'linya, ada qaulan, fi'lan, takriron, ya kan begitu. Bahkan ada hamman. Itu masuk kategori sunnah, masuk kategori itu. Nah, maka dari itu kemudian pada masa Umar ini, disitulah kemudian mulai tarawih lembaga. Semangat orang-orang musim imami enak. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu qori qurra di zaman Rasulullah. Ini sahabat Ansor. Jadi ya hafal Quran jelas. Jadi Qurannya bacaannya enak. Orang itu kalau ngimami bacaannya enak, jenengan qoma Ramadhana imanan wahtisaban, itu tarawih itu betah. Kalau landasannya niatnya tadi benar, tujuannya benar, imamnya tepak pisan, enak. Jenengan sing nate umroh Ramadan. Iya, lah ndek kono iku umpama naudzubillah ya, ana wong wis tarawih 8 pegel sikilku. Di sana 20. Dan itu hataman 1,5 juz satu malam. Itu gak ono sing sambat karena di sana nikmat betul lihat Ka'bah, itu sudah berpahala. Marang ngrungokno sing diwaca ambek imami, masyaallah. Iku masih suwe gak ono sing protes. Rasulullah Muhammad, "Woi kapan mulai?" Gak ono. Allahumma sholli alaihi kapan mulai buat nonton niku. Naudzubillah. Karena sudah imanan wahtisaban. Jenengan sudah ditata niatnya. Nah itu kalau kita bawa ke sini bismillah tarawih. Makanya tarawih tadi itu kembali lagi ke tarawih, itu maknanya kan istirahat. Karena sholat ini ada beberapa rakaat, tapi setiap 2 salam niku istirahat. Lah istirahatnya niki, nah ini ada cerita lagi lanjutannya ini. Kalau jenengan baca sejarah di masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Bani Umayyah. Itu sekitar akhir tahun 90 Hijriah, akhir abad pertama Hijriah, awal abad kedua Hijriah. Tidak lama. Umar bin Abdul Aziz memimpin tidak sampai 3 tahun. Tapi beliau terkenal sebagai khalifah yang adil dan bijaksana luar biasa. Makanya beliau dijuluki dengan Al-Khalifah Al-Khamis. Ini adalah khalifah yang kelima. Kan begitu. Umar bin Abdul Aziz itu cucu buyutnya, cicitnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu anaknya Abdul Aziz bin Marwan. Istrinya Abdul Aziz bin Marwan, ibunya Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar. Dari putranya, saya lupa yang bernama siapa, Ayas atau siapa, lupa saya. Nah itu mantunya yang perempuan itu, kalau jenengan pernah nonton film Omar, mantunya yang perempuan itu adalah orang yang jujur gara-gara Umar ketika jadi khalifah pernah sidak ke masyarakat. Ketika di pasar banyak laporan susu kambing itu yang nyari yang murni itu angel, banyak yang sudah dicampuri air. Akhirnya Umar keliling mendengar percakapan seorang anak dengan ibunya. Ibunya bersikeras, "Kita campur aja lah, ini orang-orang sudah nyampur susu lah, gak ngono badine kurang." Kata anaknya, "Boten Bu, kalau orang tidak ada yang tahu di tengah kegelapan malam ini, Allah pasti tahu apa yang kita lakukan terkait kecurangan mencampur susu dengan air." Umar mendengar itu langsung jatuh hati, tapi bukan untuk dirinya, didapatkan anaknya. Loh, dari orang yang baik menghasilkan keturunan yang baik. Sampai Umar bin Abdul Aziz adil. Umar bin Abdul Aziz itu di Madinah. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Tarawihnya itu difulkan lagi, ditambah lagi menjadi 36 rakaat. Boten 20 tapi 36. Napa kok ngoten? Karena penduduk Madinah itu iri dengan penduduk Mekah. Di Mekah niku, karena tarawih niku sholat yang banyak istirahatnya, tarawih niku banyak istirahat, beberapa istirahat. Setiap 2 salam, berarti 4 rakaat nih, itu mereka tuh baca tasbih sambil tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar. Terus sampai tawaf. Coba jenengan bayangkan sampai jam pinten. Setiap 4 rakaat atau 2 salam, ini mesti tawaf. Wah, ganjarannya tambah top. Lah kalau di Madinah tidak bisa tawaf karena Ka'bahnya di Mekah. Kan tawaf itu hanya ada di Masjidil Haram. Akhirnya bikinlah kebijakan
nek ngono ditambahi maneh. Baca tasbihnya iya kita bawa ke sini, tapi untuk dek ono iso tawaf, dek kene gak iso tawaf, rakaatnya kita tambah untuk menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Lala iki terus disebut bid'ah yang sesat. Lho ya apa mosok Umar bin Khattab, Umar Abdul Aziz. Jadi bid'ahnya harus dipahami bid'ah secara lugha, ngoten lho. Bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Karena kalau nanti kita bicara hadis tentang bid'ah niku panjang malih, nanti jam 6 mboten mantun-mantun iki. Jenengan salah lapo-lapo nanti. Nah, maka dari itu para hadirin dan hadirat, apa yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab ketika melaksanakan tarawih 20, maka ini secara istilah, secara syarak ini masuk kategori sunnah. Karena Rasulullah dawuh tadi yang sudah kita sebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Loh tapi Rasulullah tidak pernah 20. Iya, tapi kan landasannya ada. Mana? Tadi itu beliau keluar ngimami, tapi kenapa kok tidak dilanjutkan? Karena khawatir memberatkan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah dawuh ngeten. Dulu sebelum Umar Ibnul Khattab itu masuk Islam, Rasulullah itu doanya begini, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah, angkatlah derajat Islam ini, muliakanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Umar itu ada Umar Ibnul Khattab, itu tokoh berpengaruh di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Yang kedua adalah Amr bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal. Itu juga tokoh berpengaruh. Ternyata yang terkabul doanya yang masuk Islam dapat hidayah itu Umar Ibnul Khattab. Abu Jahal sampai mati di perang Badar tidak masuk Islam, malah tetap memusuhi Rasulullah. Ini dua tokoh yang berpengaruh. Sahabat-sahabat dulu ketika masuk Islam, karena dakwahnya strateginya masih sirri, itu menyembunyikan keislamannya kadang-kadang. Tapi beda dengan Umar. Umar mengatakan begini, saya Umar Ibnul Khattab, saya sudah mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad. Siapa yang berani pulang tinggal nama, sini hadapi saya. Pedangnya dengan terhunus begitu. Itu keberaniannya luar biasa. Wah, akhirnya Islam ketika itu sudah mulai berani menampakkan, karena ada dukungan dari Umar Ibnul Khattab juga itu. Nah, Rasulullah suatu ketika dawuh, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Loh, ini riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Jadi Abdullah Ibnu Umar ini sahabat juga. Pernah beliau ini tahu Rasulullah itu dawuh, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah itu menjadikan kebenaran itu atas lisan dan hatinya Umar. Makanya apa yang dilakukan Umar, lalu berdasarkan hadis ini, maka ini mendukung bahwa Umar ini melakukan sesuatu yang baik, terobosan yang baik yang sampai hari ini kita lestarikan. Kan begitu. Jadi Umar itu memang daya firasatnya, ijtihadnya itu luar biasa. Termasuk Umar itu pernah menanyakan kepada Rasulullah, pernah menyampaikan gagasannya yang itu kemudian menjadi sebab Allah menurunkan hukum. Setidaknya ada 3 itu, apa saja itu ya. Itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Jadi kembali ke materi kita, bahwa apa yang kita lakukan ini kita harus yakin bahwa ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sehingga memahami agama itu tidak saklek. Kenapa? Ya karena ini semua ada landasannya. Karena dalam hadis di Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan, man ahdatsa fi amrina ya ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu yang harus digarisbawahi, penjelasan dari ulama Al-Azhar namanya Syekh Ali Jumu'ah. Itu yang harus digarisbawahi itu adalah ma laisa minhu. Siapa yang membuat hal-hal yang baru, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini, yang tidak ada landasannya, ma laisa minhu, itu yang harus digarisbawahi, baru fahuwa raddun. Tapi yang dilakukan Umar ada landasannya. Jadi landasan itu tidak hanya fi'li, kata loh, tidak hanya harus 20, enggak. Tapi ada sesuatu yang bisa menjadi landasan. Itu maka dia tidak tertolak. Maka dia bukan bid'ah secara syar'an. Tapi kata-kata Umar
ni'mal bid'atu hadhihi, itu sesuatu yang baru, ini bid'ah yang terbaik. Itu bid'ah harus difahami secara bahasa. Pokoknya yang baru itu ya bid'ah. Makanya Imam Syafi'i juga membagi bid'ah itu ono loro, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, bid'ah yang hasanah ini ya kembali lagi secara istilah namanya sunnah. Itu juga yang didhawuhkan Imam Syafi'i, bid'ah hasanah sayyi'ah itu bid'ah secara lughah, bid'ah secara bahasa. Kalau kinten niku yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat dan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah termasuk qiyamul Ramadan yang kita laksanakan. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Matur nuwun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wonten pertanyaan? Oh, nggih, ngapunten. Ada pertanyaan. Bapak Ibu, mungkin kalau zaman dulu ramai sampai subuh. Sekarang pulbu aja dipotong. Pulbu aja ternyata saya dipotong mana pulbu aja monggo ada pertanyaan mungkin terkait dengan sholat tarawih kita. Wonten? Bu, kami cekal. Alhamdulillah. Sampun? Nggih, matur nuwun sangat atas perhatianipun. Mugi-mugi napa ingkang kita bahas niki dados ilman nafi'an mubarakah, yang ilmu manfaat itu kemudian mengantarkan kepada amaliyah-amaliyah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.